Kita akan dengarkan secara bersama ada konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan berikut ini. Di rumah sakit atau di Wisma Atlet ini, kami menyiapkan untuk ribuan kamar untuk bisa dilakukan melewati mereka masa-masa sakit ringan itu dengan baik. Pertanyaannya Pak, apakah yang penyakit yang belum periksa ke rumah sakit bisa langsung ke sini? Ya, kalau langsung ke sini itu harus ada supaya dia terpantau dia sakit apa tidak, kan tetap harus ada pemeriksaannya, bukan sekedar rapid test tetapi tetap swab, karena itu rumah sakitlah yang harus memantaunya. Kalau tidak penularannya makin di mana-mana, jadi epicentrum baru. Jadi lebih baik rumah sakit yang akan mendorong ke sini sehingga sudah terseleksi mana yang bisa dirawat di sini, karena di sini kan bagaimanapun bangun ICU di sini kan hampir tidak mungkin, terlalu besar. Sedangkan karena itu rumah sakit akan memisahkan mana yang bisa dirawat di Wisma Atlet ini akan kita rawat di Wisma Atlet. Tenaga volunteer tadi saya sudah ketemu, jadi saya menghilang sebentar. Tadi saya menemui tenaga volunteer untuk melihat apakah mereka itu takut tidak sih untuk merawat. Ternyata tidak ada yang takut, karena mereka tahu bahwa ini adalah pandemi. Di saat pandemi itu hampir semua punya potensi terpapar, ya, punya potensi terpapar. Hanya menjadi sakit atau sakit ringan, sakit sedang, atau sakit yang berat, kan begitu. Karena itu yang sudah bisa kita operasikan, kita akan bekerja sama membangun link dengan rumah sakit yang ada, sehingga bisa membantu kemungkinan atau menurunkan angka kematian, karena si rumah sakit tidak sibuk hanya ngopeni yang ringan bisa kita dorong di sini. Oke, cukup. Yang lain? Kompas mana tadi? Ya, Kompas. Mana? Ya. Ayo. Galang, Pusat Observasi dan Observasi di Pulau. Pertanyaannya dengan pertama, pasien yang mana, yang seperti apa yang akan di apa progresnya Pak? Terima kasih. Oke, kalau yang untuk saya urusannya di fisik bangunan, sampai sekarang kan di sana merehabilitasi rumah sakit Vietnam dulu untuk para pendukung, kemudian membangun ruangan observasi sebanyak 400 tempat tidur yang nantinya mungkin mudah-mudahan nggak perlu ditambah, tapi kalau perlu sampai 1000. Oke. Kemudian pendukungnya air, listrik, ya, semua air listrik sudah 100%. Kemudian yang fisik lainnya 80%-an. Jadi mudah-mudahan sudah siap nanti 28 Maret ini untuk dioperasikan. Kecuali peralatan, ini kami tadi sudah dengan Pak Erik, apakah BUMN bisa mengalokasikan sejumlah peralatan portable ini yang lainnya ke Pulau Galang. Itu nanti yang operasikan juga TNI Polri. Ada satu lagi. Oke, satu lagi coba. Selamat siang Pak, saya Jasmine dari TV One. Mau menanyakan konfirmasi tentang berita adanya petugas medis yang meninggal dunia, itu konfirmasinya seperti apa Pak? Dan selain itu persediaan APD untuk bagi para petugas medis sekarang sudah seperti apa? Terima kasih. Kalau yang meninggal dunia akan disampaikan oleh juru bicara nasional, kita satu pintu aja. Kalau untuk APD kita bersama gugus tugas bahu-membahu bersama-sama, satu pintu, ya, satu pintu melalui gugus tugas Kementerian Kesehatan mensupport apa yang gugus tugas sudah siapkan, nanti akan terdistribusi dengan baik. Karena kalau tidak akan muncul mismanagement. Kita harus bahu-membahu antar KL ini mendukung gugus tugas, itu yang kita lakukan. Ya, tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri, semua mensupport gugus tugas yang menjadi policy-nya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, baru saja kita mendengar konferensi pers yang disampaikan oleh sejumlah pejabat negara yang dipimpin oleh Menteri PUPR yaitu Basuki Hadi Mulyono, kemudian dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga tadi sempat juga ada Panglima TNI yaitu Hadi Cahyanto, bahwa pemerintah dalam hal ini secara tegas dan juga siap untuk mempersiapkan seluruh akomodasi dan juga fasilitas, misalnya seperti pemanfaatan Wisma Atlet dan juga Pulau Galang di Kepulauan Riau, dan semuanya masih akan dipersiapkan untuk mencegah penyebaran wabah virus corona.